Kita ke informasi lain, Saudara. Pemerintah Kota Denpasar mencabut status tanggap darurat banjir yang terjadi pada 10 September lalu. Masa pemulihan pasca bencana berlaku selama 3 bulan ke depan dan bisa diperpanjang. Pencabutan status tanggap darurat dilakukan Pemkot Denpasar setelah berkoordinasi dengan Gubernur Bali dan BPBD Kota Denpasar. Pemkot Denpasar memberlakukan status transisi darurat ke pemulihan terhitung sejak Rabu 17 September hingga 17 Desember 2025 atau selama 3 bulan. Langkah berikutnya pemulihan di sektor ekonomi, pendidikan, infrastruktur, dan serta layanan kesehatan untuk ibu hamil, lansia, dan juga balita. Berdasarkan arahan dari Bapak Gubernur dan juga kajian dari BMKG dan juga kaji cepat dari BPBD Kota Denpasar, maka status darurat bencana kita rubah menjadi status transisi darurat ke pemulihan yang berlaku dari tanggal 17 September sampai 17 Desember 2025 selama 3 bulan. Sementara Basarnas Bali menghentikan pencarian satu korban banjir di Denpasar, Made Suwitri. Korban hilang terseret banjir di Pasar Kumbasari Denpasar pada 10 September lalu, Saudara. Namun tim SAR masih mencari 3 korban hilang yang merupakan satu keluarga di Kabupaten Badung. Operasi pencarian dilaksanakan efektif selama 7 hari. 7 hari pencarian dan apabila ada tanda-tanda penemuan korban, maka operasi SAR dapat dibuka kembali dan tidak menutup kemungkinan pada hari-hari berikutnya terdapat laporan penemuan korban. Tentunya kami tim SAR gabungan siap untuk mengambil aksi untuk melaksanakan evakuasi. Usai ditegur oleh Menteri Lingkungan Hidup terkait maraknya alih fungsi lahan yang menjadi penyebab banjir besar di Bali, Gubernur Bali, Wayan Koster akan melakukan moratorium terhadap pembangunan akomodasi wisata dan juga fasilitas komersial. Koster pun akan menginstruksikan seluruh bupati dan juga wali kota agar tidak memberi izin pembangunan hotel, restoran, bahkan perumahan, terutama pada lahan produktif per tahun 2025 ini. Mulai 2025 sudah tidak boleh lagi ada alih fungsi lahan produktif untuk menjadi fasilitas komersial. Perdanya akan pengawasannya seperti mulai tahun ini, ya. Udah ada instruksi kepada Bupati Wali Kota Sebali dan setelah penanganan banjir ini kita akan kumpul lagi agar tidak lagi mengeluarkan izin, memberikan izin untuk hotel, restoran, fasilitas wisata lain menggunakan lahan produktif apalagi sawah. Kita perbarui informasi terkini dari Denpasar, Bali. Sudah ada jurnalis Kompas TV, Nandang Astika. Nandang, selamat pagi. Di sana status tanggap darurat sudah dicabut. Lalu bagaimana pemulihan Bali di sana saat ini? Dan saudara, memang sejak atau pada hari Selasa sore kemarin, pemerintah Kota Denpasar sudah mengumumkan bahwa status tanggap darurat bencana banjir besar yang melanda Kota Denpasar resmi dihentikan, dan kemudian pemerintah Kota Denpasar juga merubah dari status tanggap darurat bencana ini menjadi status transisi darurat ke pemulihan. Artinya pada saat ini Pemprov Kota Denpasar bersama instansi terkait mulai fokus terhadap pemulihan yang ada di untuk seluruh aktivitas yang ada Kota Denpasar, dan ada 3 prioritas utama yang menjadi fokus dalam status transisi darurat menuju pemulihan ini. Diantaranya adalah pendidikan, di mana sebelumnya ditemukan juga banyak sekolah ataupun siswa yang terdampak dari banjir ini, mulai dari buku sekolah yang hilang terseret arus, termasuk juga seragam sekolah mereka, sehingga ini menjadi salah satu prioritas utama. Kemudian selain pendidikan juga ada dari sektor kesehatan. Sektor kesehatan ini lebih difokuskan untuk ibu hamil, lansia maupun balita, yang terutama yang bagi mereka yang warga-warga terdampak seperti itu. Dan yang berikutnya adalah yang ketiga, infrastruktur dan ekonomi. Untuk infrastruktur dan ekonomi ini pemerintah Kota Denpasar dengan berkolaborasi dengan Pemprov Bali melakukan berbagai upaya untuk membantu
masyarakat terdampak, terutama para pedagang pasar yang ada di Pasar Badung maupun Pasar Kumbasari. Tercatat sekitar 630 lebih pedagang yang terdampak. Dan untuk pedagang terdampak di Pasar Badung dan Kumbasari tersebut, pemerintah dari Provinsi Bali telah menyiapkan anggaran sebesar 4,6 miliar. Sementara untuk masyarakat korban terdampak, baik itu warga, pemilik usaha maupun warung-warung yang di luar dari Pasar Badung dan Kumbasari, menjadi tanggung jawab dari pemerintah Kota Denpasar. Itu pun dengan berbagai persyaratan harus menunjukkan atau berdasarkan verifikasi data kerusakan dan warga yang berKTP Denpasar. Dan sementara juga Nanda, bahwa per hari ini pun sejumlah pedagang di Pasar Badung juga sudah mulai kembali beraktivitas setelah sebelumnya mereka melakukan aktivitas jual beli atau melakukan berdagang seperti itu berpindah-pindah tempat di sisi di banyak titik-titik jalan. Namun hari ini sebagian pedagang, terutama pedagang ikan ataupun pedagang sayuran, sudah kembali berjualan di Pasar Badung walaupun belum bisa menempati lapak atau los mereka sebelumnya. Dan mereka pun hanya diberikan atau baru mendapatkan tempat di pelataran ataupun di jalan-jalan yang menuju atau yang menghubungkan Pasar Badung dan Pasar Kumbasari. Seperti itu, Nanda. Oke, kita harapkan bahwa secepat mungkin ekonomi dan segala aktivitas bisa berlangsung kembali di Bali. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV, Nandang Astika, melaporkan dari Denpasar, Bali. Saudara, tetap bersama kami. Usai jeda akan ada informasi Rusia membombardir kota Zaporizhia di Ukraina Selatan dengan roket Senin malam. 13 orang terluka, termasuk dengan anak-anak.